Cara lama riset produk udah nggak bisa digunakan lagi. Dan katanya pemula disuruh stop menggunakan cara-cara lama dalam riset produk. Dan jangan pakai produk trending. Karena kalau produk trending kalah saing dan nggak akan berkembang. Nah, apakah benar kita nggak bisa pakai cara lama? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait soal yang namanya yang lagi rame diperbincangkan ya teman-teman ya, terkait soal riset produk. Nah, riset produk ini banyak banget lagi diperbincangkan bahwa cara-cara lama yang mana nyari-nyari produk-produk trending itu udah nggak bisa lagi. Kalau kalian nyari produk-produk trending, video-video di trending, produk-produk viral, kalian akan kalah, pemula ini akan kalah dengan para ya mungkin senior-senior yang memang akunnya udah besar. Videonya kemungkinan nyempilnya cuman sepersekian persen aja. Nah, jadi harus nyari yang bagaimana. Nah, ini penting sekali ya teman-teman untuk saya bahas karena memang muncul sekali simpang siur yang mana pemula ini akan menimbulkan kebingungan. Padahal sebenarnya tidak ada rumus pasti di TikTok affiliate. Ya, yang mungkin menyebarkan terkait soal edukasi soal jangan pakai produk viral, kita akan kalah saing. Nah, sebenarnya apakah benar orang ini memang sudah punya pengalaman lama di TikTok, udah melakukan riset yang jauh di TikTok? Jangan-jangan dia baru memulai satu siklus di TikTok affiliate yang mana dia lagi naik-naiknya sehingga dia bisa membuat statement seperti itu. Gini teman-teman, dari dulu, saya selalu memberikan pendapat terkait soal produk viral dan produk trending ini. Dan ya memang sudah ada dari dulu yang menentang bahwa pemula jangan sekali-sekali menggunakan produk trending. Itu banyak banget teman-teman. Dari dulu itu sudah ada sebenarnya. Cuman sekarang ini muncul aja tuh para edukator baru yang sharing ilmu terkait soal TikTok affiliate. Sehingga ini akan menjadi bingung dan pusing. Oke, jadi logika dasar yang dibangun kenapa nggak boleh riset produk trending atau produk viral atau produk yang udah rame banget penjualannya adalah gini logika dasarnya. Kita akan paparkan satu persatu, jadi dengarkan baik-baik biar teman-teman nggak miss ya, biar teman-teman nggak salah paham atau nggak gagal paham terkait apa yang saya sampaikan. Gini, logika dasarnya adalah pemula-pemula yang menggunakan produk-produk viral, yang mana produk itu udah banyak diincar orang lain dan videonya di-upload orang-orang lain yang udah senior dan udah banyak banget. Nah, ini akan membuat pemula itu akan semakin tertimbun sehingga ya videonya ini akan kalah saing. Videonya nggak bisa sebagus seperti senior yang udah pernah bikin video, para kreator-kreator atau afiliator gede, sehingga ya udah pasti akan tenggelam dan kalah saing. Nah, itu udah pasti teman-teman. Itu udah pasti sehingga secara logika ini masuk akal. Nah, dianjurkan memilih produk-produk yang memang ya secara brand, secara toko memang sudah oke, tapi penjualannya baru sedikit. Produknya nggak viral-viral banget, tapi produknya tetap bagus. Gitu ya. Nah, cuman produk tetap bagusnya ini kebanyakan pemula-pemula itu nggak diperhatikan. Jadi cuman produk-produk yang penjualannya belum banyak, produk baru dan produk-produk yang belum viral, itu aja tuh yang digadang-gadang, yang diincar. Yang jadi masalah adalah biasanya kalau produk-produk itu nggak begitu laku dalam waktu lama, itu memang belum tentu produknya jelek. Tapi banyak juga nih, itu produknya itu produk-produk yang jelek teman-teman. Sehingga, gimana ya bahasanya? Sehingga ya teman-teman banyak juga yang pada akhirnya pemula-pemula ini salah memilih produk, produknya jelek, rating bintangnya 4,5, 4,6 ke bawah dan kalian bawakan. Orang beli di tempat kalian yang mana ujung-ujungnya ya agak susah ya. Kecewa mereka karena produknya ternyata jelek. Jadi tetap teman-teman harus coba dulu. Kalau kalian memang menggunakan dasar pemikiran, cari aja toko yang memang ada ikut campaign, toko-toko yang memang rating bintangnya tokonya itu bagus, pelayanannya bagus, terus produknya itu gak begitu laku, tapi produknya itu bagus dan memiliki potensi laku. Nah, kalian boleh pilih yang ini. Ya, teman-teman ya. Itu adalah logika dasarnya kenapa kok pemula-pemula itu gak boleh pakai video viral. Ngerti nggak maksud saya? Kalau produk-produk trending itu maksudnya produk-produk yang penjualannya udah banyak, udah puluhan ribu, dan kreator yang bikin video itu udah banyak banget. Nah, gimana caranya bisa nyempil tuh video para pemula ini? Gini, ini memang plus minus dan juga menjadi perdebatan gitu loh ya. Ada pro dan juga kontra.
Kalau saya mengambil sisi tengahnya teman-teman, kalau saya mengambil sisi tengahnya yaitu, ya kan saya upload video sehari kan cukup lumayan ya, mungkin 8 lah sehari. Nah, kenapa nggak kita bagi aja, ya? Oke, produk winning itu buat yang belum tahu adalah produk yang benar-benar laku di akun saya. Ya, produk yang terus memberikan omset di akun saya itu adalah produk winning. Oke, sekarang simpelnya begini loh teman-teman. Saya misalnya sehari itu 8 video. Ya, simpelnya adalah 3 produk winning saya. Nah, 3 lagi produk trending. 2 produk yang nggak trending, yang jarang pesaing. Bener nggak? Kenapa nggak seperti itu? Kenapa kita harus fokus, pakai aliran ini, pakai aliran ini? Yang mana sebenarnya nggak ada masalah juga kalau teman-teman pemula ini riset produk barang-barang yang nggak trending, barang-barang yang jarang pemainnya, barang-barang yang jarang pesaingnya. Itu loh teman-teman, ya. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa kalian mau milih salah satu gitu? Kenapa nggak kita kombinasikan aja? Ya kita bisa rolling. Mungkin hari ini barang-barang yang memang belum trending tapi potensi kejual dan minim pesaing. Mungkin kita bikin porsinya 4-5 video atau 5 produk. Nah, habis itu winning produknya 3, besoknya lagi produk-produk trending beberapa dicampur lagi. Kalau saya lebih suka seperti itu. Kenapa? Nih saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan ya teman-teman ya ke kalian ya. Alasan saya kenapa saya masih berpegang teguh di produk trending. Seandainya saya pemula pun saya akan tetap berpegang teguh di sini. Kenapa? Karena saya itu nggak cuman main di TikTok doang teman-teman. Tapi saya juga main di Shopee teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, saya juga aktif di Shopee seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, di mana kalau menurut saya Shopee itu tetap ya produk-produk trending itu sangat mempengaruhi dan memiliki pengaruh yang tinggi. Teman-teman bisa perhatikan 30 hari terakhir saya dapat berapa tuh komisinya di Shopee. Ya, teman-teman ya. Kalau saya fokus di produk-produk yang nggak begitu laku, yang minim pesaing, terus kemudian saya upload di Shopee juga, di Shopee video di sini, apakah akun saya bakal bisa berkembang di sini? Jawabannya tidak, karena di Shopee itu sangat berat sekali untuk memviralkan sebuah produk. Karena Shopee itu secara algoritma itu berbeda dengan TikTok, ya. Kalau TikTok itu kan memang traffic dicariin ya. Jadi orang nge-scroll ketemu video kita, ketemu review kita, mereka tertarik, akhirnya mereka beli. Sedangkan Shopee biasanya sangat jarang sekali loh orang-orang itu nge-scroll di sini. Rata-rata mereka akan di home dulu, mereka akan mencari produk yang mau mereka beli ya. Jarang orang-orang yang nge-scroll video-video gitu buat hiburan, jarang. Kalau nge-scroll biasanya orang di TikTok. Nah itu bisa kemungkinan produk yang memang tidak laku ya, tidak atau belum laku, belum viral, belum trending, dan produk ini mempunyai keunikan dan daya jual tapi memang kenyataannya memang belum laku aja, belum viral aja. Nah mungkin kalian ada potensi untuk memviralkannya. Sedangkan kalau di Shopee sangat kecil sekali kemungkinannya teman-teman. Ya meskipun banyak saingannya, nah tapi kan di Shopee kalau di materi yang saya bahas kan saya punya kelas ya, saya punya grup storybook, bukan kelas sorry, untuk Shopee. Itu kan saya pernah sharing terkait soal strategi Shopee ya teman-teman ya. Untuk mengkombinasikan produk-produk trending, tapi yang komisinya besar dan yang komisinya kecil. Ini yang saya formulasikan teman-teman. Kalau di Shopee. Nah sedangkan di TikTok, saya tetap ya. Sedangkan di TikTok saya akan memilih produk-produk yang viral, produk-produk yang gak viral ya, tapi bagus, potensinya besar, dan juga produk-produk winning saya aja teman-teman. Nih, kayak gini kan ada banyak nih rekomendasi buat saya nih. Ini apa ini? Ini kayak brightening soap juga. Ini laku 52.000. Ya udah jelas sih. Kalau kita lihat di kreator-kreator yang udah bikin videonya, ini bakal udah banyak banget. Dan ini banyak pesaingnya juga teman-teman ya. Nah tentu saja kita juga harus scroll juga, rajin-rajin scroll, rajin-rajin buka-buka di marketplace TikToknya untuk cari tahu produk-produk yang memang penjualnya belum begitu banyak. Contoh produk ini kan penjualnya masih belum begitu banyak ya teman-teman ya, masih 600 dan mungkin cenderung produk baru dan harganya pun juga murah. Rating bintangnya 4,9 tapi ini belum bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena yang ngasih rating cuman masih 600. Kita nggak tahu ini asli apa nggak, jangan-jangan cuman buzzernya. Nah ini loh ya teman-teman ya. Nah ini kita juga coba cek tokonya. Tokonya udah menjual 104.000. Artinya ini toko nggak baru ya, nggak cuman toko gitu-gitu aja, dan rating bintangnya 4,8.
Nah, produk-produk rilisan terbaru kayak gini yang menurut kalian ini potensi nih, gitu ya. Kayak tadi itu belum begitu terjual, masih sedikit tapi ini potensi bagus dan harganya murah. Kalau ini kan harganya masih agak mahal ya, teman-teman ya. Kalau ini kan agak-agak mahal ya tadi ya. Yang disarankan tadi kan ini kan masih agak murah. Nah, kalau kipas-kipas kayak gini kan masih agak mahal gitu. Nah, kayak gini nih apakah berpotensi? Jawabannya berpotensi sekali, teman-teman. Tapi rating bintangnya 4,6. Kalau saya, ya ini mungkin potensi. Kalau saya nggak akan pilih 4,6 ini, kayak masih ragu-ragu gitu loh, teman-teman. Masih 50-50, teman-teman. Nah, itu kalau saya ya. Jadi apakah bisa dengan cara baru seperti tadi fokus di produk yang nggak trending, produk yang jarang dimainin orang-orang, atau produk yang memang viral doang gitu loh. Sebenarnya ini masuk akal juga gitu loh. Masuk akal juga kalau memang kita pilih produk-produk yang nggak viral. Karena apa? Udah pasti produk itu saingannya minim. Kalau memang produknya bagus akan gampang tuh naiknya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah benar itu produk bagus? Itu dia sih, teman-teman. Itu dia yang akan menjadi pertanyaan besar. Ya. Nah, kalau dikembalikan lagi, kalau saya pilih kombinasikan. Karena saya juga butuh penghasilan dari Shopee Affiliate. Gitu ya. Nggak cuman dari TikTok doang, tapi dari Shopee saya juga butuh banget. Sehingga ya mau nggak mau saya tetap akan pakai cara lama. Ya, kita kombinasikan dengan cara baru. Gitu ya. Jadi kadang kita kan sering kali melihat ya, kalau di FYP kita scroll-scroll, loh kok orang ini kok mempromosikan produk yang nggak begitu viral dan nggak begitu rame ya? Kenapa? Pertanyaannya apa? Kenapa nggak dia nyari produk-produk yang jelas rame? Antara dua hal. Pertama, dia di endorse, atau yang kedua dia sedang menjalankan strategi minim pesaing agar dia mendapatkan traffic. Nih, contoh 4,9 ratingnya, reviewnya baru 600. Ya, anggap aja kejualnya baru 600. Harganya murah. Tapi di sini ada gratis ongkir ekstra lagi, hemat pakai bonus. Artinya apa? Ini kemungkinan besar udah ada GMV Max-nya. Nah, kita lihat di sini juga nih. Di sini pun juga kita bisa lihat nih. GMV Max-nya sekitar 5%, normalnya komisi 8%. Oke lah. Gitu ya, teman-teman ya. Artinya, ya kalau kita beruntung dapat seller yang GMV Max-nya gede, misal SkyTeam ini gede, ya persaingan kita di sini kecil sekali, teman-teman. Kreator-kreator yang membahas ini nggak begitu banyak pastinya. Kalian bisa riset di sini nih. Apakah kalian bisa mengalahkan konten-konten mereka yang ada di sini? Nah, kalau kalian bisa, ya ini bisa kalian kalahkan gitu loh. Bisa kalian perjuangkan seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar terkait soal TikTok Affiliate, pengen dapat update terbaru terkait soal TikTok Affiliate, izinkan saya berpromosi kelas saya ya, teman-teman ya. By the way, saya punya kelas TikTok Affiliate. Nih, kelas TikTok Affiliate Mastery plus Storybook. Storybook itu adalah kayak semacam buku yang ada di grup Telegram, tapi kalian dapat bukunya itu update terus materinya dan ada daftar isinya. Di sini kalian juga akan dapat kelas yang namanya Public Speaking, kelas personal branding, kelas 10 script formula, storybook, dan TikTok Affiliate Mastery. Nah, isinya seperti ini ya. Ini adalah kelas public speakingnya, teman-teman. Tuh. Jadi ada sayanya, ada slide-nya yang saya jelaskan bagaimana belajarnya. Di sini pun ada formula-formula saya juga, formula bagaimana cara saya ngonten juga ada, materi personal branding pun juga ada, dan materi TikTok dari nol pun juga ada, teman-teman ya. Dan di sini materinya untuk yang TikTok berupa video juga, serta di sini teman-teman juga bisa lihat dapat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada daftar isinya juga, di mana teman-teman bisa belajar metode iklan, cara beriklan, terus kemudian materi TikTok itu dari nol seperti apa. Di sini tuh ada semuanya, teman-teman. Tuh ya, ada semuanya. Ini bayarnya cukup sekali seumur hidup aja, teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja ini ya. Ini boleh, klik ini pun juga boleh. Kelas TikTok Affiliate Mastery plus Storybook nggak ada masalah. Nah, di sini kan harganya 325.000, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini kalian bisa masukkan kode diskon. Kode diskonnya diklik, kalian masukkan 50 TTM, kalian tinggal klik gunakan. Ini untuk 20 orang pertama harganya jadi cuma 149.000, bayar sekali seumur hidup. Nah, apakah bisa tanya-tanya? Bisa, karena di sini ada grup 2 arah. Nih, isinya grupnya seperti ini, teman-teman. Nah, ada grup diskusi 2 arah, setiap apapun yang kalian tanyakan, jawabannya ada di sini. Nanti akan ada tim saya yang jawab pertanyaan kalian. Dan setiap akhir bulan ada Zoom meeting. Kalian bisa ikutan Zoom meeting, kita nongkrong bareng di Zoom meeting itu secara online. Kalian tanya-tanya terkait apapun, insya Allah di situ akan ya kita bedah akun kalian dan jawab pertanyaan kalian ya. Gitu ya, teman-teman ya.
dan itu Zoom meetingnya sebulan sekali ya. Tinggal kalian pilih pembayaran aja ya teman-teman di sini ya. Saran saya pakai QRIS aja karena QRIS ini biaya adminnya di sini yang paling murah cuman Rp1.000 ya. Jadi harganya cuma Rp150.000. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.